Selamat datang kembali di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kemarin kita belajar tentang barisan bilangan, nah itu banyak sekali jenisnya. Jadi kalau barisan aritmatika ini khusus yang memiliki ciri selisihnya tetap antar sukunya, antar dua suku yang berdekatan. Jadi di sini definisinya adalah susunan bilangan yang memiliki ya harusnya selisih atau beda tetap. Tiap sukunya itu makin besar nilainya, maka barisannya itu disebut barisan naik. Nah, tetapi jika nilai antar sukunya itu makin turun, maka barisan tersebut disebut dengan barisan turun. Nah, contohnya kita lihat di sini ada barisan 4, 7, 10, 13, dan 16. Ini mempunyai bedanya 3 plus 3 dan barisannya naik ya. Nah, suku pertamanya ini 4. Nah, dari sini bisa kita peroleh, kita uraikan. U1-nya itu A, kita sebut dengan A, A-nya nilainya 4. U2-nya 7 itu diperoleh dari A ditambah dengan bedanya. Nah, maka U3-nya A ditambah beda ditambah beda. U2 bedanya kan 1. U3 bedanya itu 2B ya. U4 ditambah dengan 3B. Nah, maka di sini UN-nya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau di sininya N-nya 4, nah di sini N-nya kalau di sini N-nya 4, nah maka ditambahnya itu dengan 3B atau N-1 kali B. Nah, bedanya sendiri diperoleh dari mana? Dari suku ke N dikurangi suku ke N-1. Nah, di sini U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2 atau U4 kurangi U3 dan seterusnya. Ini trik untuk menentukan rumus UN. Kalau kita uraikan dari sini ya, kita kalikan ini, maka diperoleh A tambah BN min B atau BN tambah A min B. Contohnya gimana? Contohnya seperti yang tadi ya, bedanya 3, A-nya 4. Maka UN-nya di sini adalah kan tadi BN tambah A min B, 3N. Nah, gampangnya kita lihat. Kalau N-nya kita substitusikan 1, kita ganti nih sama 1. Maka diperoleh 3 kan ya. Nah, biar jadi 4, maka harus ditambah 1. Gitu. Kalau misalkan kalian mau cepat ya nyari UN-nya gitu. Kalau misalkan pakai rumus yang ini juga boleh. Sama saja ya. Nah, kita lihat di sini ada suku tengah ya. Mungkin ini yang baru, di SMP belum. Nah, perhatikan dulu barisan-barisan aritmatika berikut. Manakah yang mempunyai suku tengah? Kita lihat dulu di sini. Barisannya 3, 7, 11. Kira-kira punya suku tengah nggak? Nah, iya. Betul ya. Kita punya suku tengah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini kalau 4, 9, 14, 19 punya suku tengah nggak? Tidak ya, tidak punya suku tengah. Nah, ini kalau sampai U19 punya nggak suku tengahnya? Nah, punya ya. Banyak sukunya ada 28, kira-kira punya nggak? Nggak punya. Nah, kalau ini? Nah, ini juga punya suku tengah gitu. Jadi 76 ini suku keberapanya? Kita cari dulu 76 ini suku keberapanya. Syaratnya apa nih? Suatu barisan aritmatika punya suku tengah. Nah, tadi kita peroleh dari tiap barisan ini, kalau banyak sukunya itu ganjil, maka dia punya suku tengah. Maka syaratnya adalah banyak sukunya harus ganjil. Nah, bagaimana cara menentukan suku tengahnya? Nah, kita perhatikan dulu ya contoh yang di sini. Ada barisan 3, 10, 17, 24, dan 31. Nah, banyak sukunya ada 5. Nah, kalau kalian udah nebak nih, pastikan
suku tengahnya adalah 17. Gimana cara memperoleh 17-nya? Nih ya. Nah, kira-kira apa sih hubungannya nih? Kalau misal A-nya itu 3 dan U5-nya ini 31. Jadi, kalau misalkan suku pertamanya 3, suku terakhirnya 31. Kemudian ini UT-nya. Nah, kira-kira gimana nih hubungannya untuk memperoleh suku tengahnya itu 17? Ya, betul. 17 diperoleh dari 3 ditambah 31 dibagi 2. Atau di sini suku tengahnya, atau di sini suku tengahnya itu adalah kita jumlahkan suku pertama dan suku terakhirnya dan dibagi 2. Jadi suku paling ujungnya kita jumlahkan dan dibagi 2. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ingat tadi N-nya harus ganjil. Kalau genap ada nggak suku tengahnya? Nah, betul, nggak ada ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ada barisannya 8, 14, 20, 26, dan 152. Ini barisan naik. Dan suku pertamanya 8, suku terakhirnya 152. Nah, suku tengahnya adalah A plus UN dibagi 2 tadi ya rumusnya. Nah, atau UT-nya ini. Nah, maka suku tengahnya adalah 80. Tidak perlu menguraikan semua suku dalam barisan tersebut ya. Bisa pakai rumus ini. Nah, sekarang kita beralih ke sisipan barisan aritmatika. Nah, misalkan kita punya barisan aritmatika lama, ini U1, U2, U3, sampai UN. Nah, andaikan di antara dua suku berdekatan, U1 dan U2 akan disisipkan dua bilangan. Maka, kalau ada dua bilangan lagi di antara U1 dan U2, berarti kita punya beda yang baru. Nah, maka kita punya beda yang baru di sini ya. Nah, ini kalau misalkan disisipkan dua bilangan. Nah, gimana kalau kita menyisipkan K buah bilangan? Jadi, banyaknya itu ada K buah. Sebanyak K ya. Nah, di sini kita lihat berarti di sini U1 tambah B aksennya itu B yang baru. Nah, terus suku berikutnya U1 tambah 2B aksen, suku berikutnya U1 tambah 3B aksen. Nah, kalau ada K bilangan berarti di sini sebelum U2 ini ada suku U1 tambah K kali beda yang baru. Jadi tergantung K-nya itu berapa disisipkannya. Nah, maka U2-nya ini U1 tambah KB aksen yang ini. Nah, untuk ke U2 berarti kan ditambah lagi dengan beda yang baru B aksennya. Nah, maka di sini tambah B aksen. Nah, ini tinggal proses aljabarnya ya. U2 sama dengan U1 tambah di sini ada B aksen, di sini ada B aksen. Kita distribusikan menjadi B aksen kali K plus 1. Nah, di sini U2 min U1 sama dengan B aksen kali K plus 1. Nah, kita tahu tadi di awal itu kalau U2 dikurangi U1 itu adalah beda atau beda yang lama ya. Maka di sini B sama dengan B aksen kali K plus 1. Nah, maka beda yang baru ini rumusnya adalah B dibagi dengan K plus 1. B aksennya beda yang baru, B-nya ini beda barisan yang lama. Gitu. Jadi barisan yang lama di sini adalah barisan yang sebelum disisipkan bilangan. Nah, K-nya ini banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, silakan coba ini ya. Ada barisannya, barisan awalnya ini 6, 11, 16, 21, dan 26.
Nah, jika pada barisan tersebut akan disisipkan satu bilangan antar dua sukunya, jadi antara 6 dan 11 ini disisipkan bilangan, satu bilangan. Antara 11 dan 16 disisipkan satu bilangan. 16 dan 21 disisipkan lagi satu bilangan. 21 dan 26 disisipkan lagi satu bilangan. Nah, akan membentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, maka kalian tentukan dulu tadi beda barunya. Nah, kalau sudah ketemu beda barunya, maka kalian bisa menentukan barisan aritmatika yang baru. Terima kasih sudah menyimak materinya, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Bunda ya.